saya di sini bakal jelasin bagaimana pengaruh dari program bimbingan konseling yang baik terhadap hasil dari keterampilan belajar seorang siswa. Jadi aku bakalan jelasin duluan tentang keterampilan belajar siswa. Keterampilan belajar siswa ini ada beberapa macam hal yang harus dimiliki oleh seorang siswa, seperti keterampilan untuk menulis, keterampilan untuk membaca, keterampilan berdiskusi, keterampilan untuk menjawab soal, keterampilan untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian. Jadi, pengertian dari keterampilan belajar siswa adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu siswa yang didapatnya dari sebuah latihan yang berkesinambungan yang mencakup dari beberapa aspek-aspek optimalisasi cara-cara belajar, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi, komponen utama dari latihan keterampilan belajar siswa yaitu learning how to learn, yang artinya mempelajari untuk belajar. Jadi, peserta didik itu berlatih untuk mengembangkan karakteristik belajarnya secara mandiri tanpa paksaan dari lingkungannya. Dalam keterampilan belajar ini tidak diperkenankan untuk mengikuti gaya belajar yang bersifat one size fits to all, karena one size fits to all ini tidak dapat diterima oleh semua siswa, sehingga siswa tidak memiliki gaya belajar yang nyaman dengan dirinya, sehingga ia tidak dapat mengembangkan keterampilan belajarnya sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara seorang konselor dengan seorang konseli atau peserta didik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bimbingan konseling ini untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dan memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Dan bimbingan konseling ini bertujuan untuk membantu seorang peserta didik dalam mencapai tujuannya, yaitu perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial, agama, dan pribadi. Jadi, seorang konselor membantu peserta didiknya dalam menggali potensi dirinya dan mencari jati dirinya. Jadi, potensi diri seorang peserta didik itu perlu untuk dikembangkan. Seorang konselor yang bekerja dalam program bimbingan konseling tentu dapat membantunya dalam mengembangkan potensi diri tersebut. Potensi diri ini berhubungan dengan kemampuan belajar seorang siswa. Apabila dari potensi dirinya dapat bernilai tinggi dan baik, tentu bakal mendapat keterampilan belajar yang hasilnya baik pula. Oleh karena itu, bimbingan konseling dapat mempengaruhi keterampilan belajar siswa melalui potensi diri seorang siswa. Secara khusus, bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan untuk mencapai perkembangan peserta didik yang baik. Perkembangan peserta didik yang baik ini bakal mempengaruhi keterampilan belajar siswa juga, karena perkembangan dari seorang peserta didik harus dipantau dengan baik, karena harus sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilaluinya, sehingga keterampilan belajar pun bakalan tercapai dengan baik hasilnya apabila perkembangan belajar siswa baik pula. Itulah sebenarnya bagaimana konselor dari bimbingan konseling dapat mempengaruhi dan membantu peserta didik dalam pencapaian hasil belajar melalui keterampilan belajarnya. Sekian video dari saya ini dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haris Siburian, Fisika Dik A 2019. Di sini saya akan membuat sebuah proyek
mata kuliah Psikologi Pendidikan, di mana saya mengambil bagian dari rekayasa ide saya yang berjudul meningkatkan kemampuan dan keterampilan belajar siswa melalui bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita membahas apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengembangkan dan memperhatikan konseli dan juga membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi konseli dalam pengembangannya. Dan juga bimbingan konseling dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, dan terprogram, yang dimana tujuan akhirnya adalah mengembangkan potensi dan keterampilan belajar konseli tersebut, dan juga membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama konseli tersebut diawasi oleh konselor. Selanjutnya, saya membahas kaitan antara keterampilan belajar dengan potensi diri yang dimiliki oleh konseli adalah yang kita ketahui bahwa jika seseorang memiliki keterampilan, maka secara otomatis akan timbul potensi diri yang dia miliki akibat dari keterampilan yang dia miliki tersebut. Sebagai contoh dapat kita buat seorang siswi atau siswa memiliki keterampilan dalam bidang IT yang termasuk juga dalam keterampilan belajar. Nah, jika keterampilan belajarnya ini dipupuk dan semakin bagus, maka akan timbul potensi diri yang dia miliki, yaitu menjadi seorang ahli yang dalam bidang IT. Dan juga jika seseorang ini melakukan yang namanya bimbingan konseling, maka potensi diri yang dia miliki tersebut akan semakin bagus dan baik, dikarenakan adanya monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh konselor terhadap konselinya, agar keterampilan yang dia miliki selalu naik dan tidak adanya penurunan dalam keterampilan dan potensi diri yang dia miliki. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, saya dari Fisika Dika 2019. Nah, kali ini saya akan membuat proyek dari rekayasa ide yang berjudul meningkatkan keterampilan belajar siswa melalui bimbingan dan konseling. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai peranan guru BK untuk meningkatkan keterampilan belajar pada siswa. Bimbingan belajar itu adalah untuk membantu atau mengembangkan atau memecahkan masalah-masalah siswa dalam belajar. Jadi banyak sekali gunanya ketika adanya yang namanya guru BK. Nah, dalam peranan guru BK, biasanya guru BK itu melakukan langkah-langkah untuk mengetahui bagaimana permasalahan dalam siswa. Jadi, yang pertama mereka harus mengenali dulu siswanya, bagaimana cara belajarnya, kemudian apakah dia aktif atau tidak, kemudian mengetahui bagaimana masalah dia dalam belajar, terus mengetahui juga apa sih sebab-sebabnya kok bisa dia mengalami masalah belajar. Terus langkah berikutnya itu yang namanya penetasan masalah. Jadi dalam penetasan masalah itu kira-kira apa ya yang tindakan kita ambil? Nah, biasanya langkah-langkah yang pertama itu adalah mengenali masalah pada siswa, kemudian pengumpulan data, kemudian menganalisis, kemudian mendiagnosis, kemudian memprognosis, kemudian ada yang namanya berupa terapi atau treatment, kemudian follow up atau tindakan lanjut. Nah, dalam keterampilan belajar siswa itu didukung oleh program bimbingan dan konseling melalui yang pertama itu inventarisasi tingkat penguasaan keterampilan belajar pada siswa, kemudian sifat dan kebiasaan belajar siswa, kemudian pengetahuan untuk mengembangkan potensi belajar pada siswa. Kemudian peran konselor itu dia harus mampu memandirikan siswanya.
Kemudian siswa juga dari pengetahuan itu harus mampu memberdayakan pengetahuannya baik dalam program bimbingan dan juga konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Nur Katon. Di proyek kali ini saya akan menjelaskan proyek yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Siswa dalam Bimbingan dan Konseling. Keterampilan belajar atau kemampuan untuk membuat fokus atau terarah dalam menyusun kerangka berpikir, sikap, dan keterampilan dalam menyusun proses pembelajaran. Peran guru dalam proses pembelajaran untuk menuntun atau memfasilitasi siswa dalam memunculkan atau mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri si siswa. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran atau yang mempengaruhi keterampilan si siswa. Yang pertama, memilih tempat duduk di dalam kelas. Yang kedua, mencatat materi. Yang ketiga, bertanya atau menjawab. Yang keempat, menanggapi. Yang kelima, berupaya menghindari diri dari berbagai pengaruh yang mengganggu konsentrasi belajar. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Iriani dari kelas Fisika DIK pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan minat belajar melalui bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan minat belajar melalui bimbingan dan konseling, yaitu dengan cara pelayanan konseling. Nah, pelayanan konseling itu ada 3 macam, yaitu pelayanan dasar, pelayanan prakonseling, dan pelayanan terapeutik. Nah, sini saya akan menjelaskan maksud dari 3 pelayanan tersebut. Untuk yang pertama, pelayanan dasar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu atau siswa agar eksistensi kehidupan dan perkembangannya terjamin, agar dapat mengikuti pelajaran selanjutnya hingga tingkat akhir. Nah, yang kedua, ada pelayanan prakonseling. Nah, pelayanan ini dimaksudkan untuk menghindari dari berbagai permasalahan yang timbul dalam perkembangannya. Misalkan saja untuk menghindari terjadinya pelanggaran pada tata tertib sekolah atau hal semacamnya. Dan dimaksudkan agar mereka tidak mengulang kesalahan tersebut. Yang terakhir adalah pelayanan terapeutik. Nah, pelayanan ini hanya diperlukan jika individu mengalami masalah dalam perkembangan kehidupan sehari-hari. Misalkan saja dia mempunyai kelainan atau seperti berkebutuhan khusus, mereka harus dapat dibimbing agar dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan umurnya. Nah, ini dapat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari anak yang memiliki kelainan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.